Dieni Widiawati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan sejawat saya yang bernama Sinta Melanesiaan yang berasal dari SDN 22 yang mengajar kelas 5. Mari kita lanjutkan pra-observasi. Saya Fakir Sinta Bagaimana kabarnya? Apa juga ini alhamdulillah sehat. Ini sebenarnya lagi untuk Alhamdulillah sehat-sehat ya, Sinta sehingga bisa melaksanakan supervisi akademik Sinta. Ya Sinta, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan supervisi akademik ini. Kira-kira nih Bu Sinta sudah melakukan persiapan apa saja untuk materi supervisi akademik saya? untuk supervisi akademik Sinta pada hari ini saya mengambil materinya proses tulis air. Itu menjadi semester 1 materi terakhir. Gitu ya, materinya selesai ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan apa sih? Tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa nantinya dapat menganalisis proses aplikasi siklus air. Kemudian apa area pengembangan yang dilakukan untuk proses pembelajaran siklus air tersebut di kelas? Untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan untuk peserta didik di kelas ini yaitu yang pertama aspek pengetahuan. Tentunya aspek pengetahuan yang saya kembangkan yaitu siswa dapat menganalisis terjadinya siklus air secara perbedaannya benar. Kemudian aspek keterampilannya nanti siswa dapat melengkapi skema siklus air, dan nanti aspek sosialnya siswa dapat bekerja sama dengan Itu yang luar biasa sekali. Kemudian strategi yang digunakan agar siswa tersebut tertarik dengan pembelajaran ini bagaimana? Untuk siswa agar tertarik dengan pembelajaran ini agar tidak membosankan, saya mengemas materi siklus air ini menjadi sebuah lagu, dan juga nanti siswa melengkapi skema siklus air itu dengan gambar-gambar, dan juga nantinya siswa bekerja kelompok. Wah, luar biasa sekali, semua tersusun dengan rapi ya Bu Sinta. Semoga nanti pelaksanaan pada observasi bisa dengan lancar nih, kami juga tersusun dengan rapi. Maka dari itu kita mari siapkan untuk pelaksanaan supervisi akademik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi
di laut, kita gambarkan air di sini. Kemudian di bumi juga terdapat apa yang digambarkan ya? Hutan. Daerah yang ditumbuhi tanaman. Ada di sini. Kemudian air itu tadi bilangnya apa? Air di bumi. Uang itu ke atas membentuk uang itu terjadi karena apa? Kok air dapat meluap? Karena adanya sinar matahari. Kalau air terkena panas itu menguap. Jadi kalau terkena sinar matahari, air di bumi, di laut, di rawa, di sungai ini, di apa yang ada di hutan, dan di tumbuhan ini kan membun nggak akan jadi. Itu semuanya menguap panas. Setelah menguap, dia akan membentuk apa? Membentuk awan. Ini ada apa? Awan. Awan itu artinya apa? Awan bentuk? Di sini ada proses apa tadi namanya? Evaporasi. Kemudian kalau yang air menguap dari tumbuhan namanya transpirasi. Transpirasi. Setelah membentuk awan, dia akan air jatuh ke bumi. Hujan. Ini kita gambarkan sebagai titik-titik air hujan. Tadi membentuk awan namanya apa? Bukan evaporasi itu menguap. Kalau membentuk awan itu kondensasi. Setelah itu terjadi hujan. Namanya apa? Presipitasi. Setelah hujan turun, kemudian air
Sudah selesai semua? Oke. Kita koreksi baik-baik ya. Di sini yang di skemanya siklus air ini namanya apa yang menyebar ke atas itu? Evaporasi. Siapa yang tadi menjawab evaporasi? Kemudian kalau yang daerah hijau ini mendapat hubungan yang berbesar yang menguap ke atas namanya transspirasi. Siapa yang betul menjawab ayat ini? Kita semua, oke. Setelah itu ada gambar awan, membentuk awan namanya kondensasi, betul. Setelah terjadi awan, membentuk awan turun hujan, namanya apa? Presipitasasi. Setelah terjadi hujan, air kembali lagi ke tanah, namanya infiltrasi. Ada di kotak terakhir sini. Siapa yang tadi menjawabnya betul semuanya? Berarti harus belajar lagi. Kemudian kegiatan yang kedua, nanti kalian bekerja kelompok untuk menyelesaikan kegiatan yang kedua ini. Di sini nanti dibagi 4 kelompok. Tugasnya yaitu setiap kelompok nanti mau mendapatkan 1 lembar kerja yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Tugasnya yang pertama ada 2 kotak. Yang kotak atas nanti digambar terjadinya siklus air ini. Skema siklus air ini digambar di kotak atas. Secara sederhana saja, ada matahari, ada sungai atau laut, kemudian hutan, kemudian ada air. Pembelajaran pada pagi hari ini, nanti kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Setelah ini kalian istirahat dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sinta atas waktunya tadi untuk pelaksanaan pembelajaran. Sangat luar biasa sekali Bu Sinta. Sama-sama Bu Eni, saya juga terima kasih karena mendapat kesempatan untuk disupervisi dengan Bu Eni. Itu nantinya dapat bermanfaat untuk saya dan juga untuk pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya nanti. Iya, bagus sekali Bu Sinta. Terus ini, setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan Bu Sinta? Perasaan saya tentunya lega Bu. Saya setelah melaksanakan pembelajaran ini, saya merasa senang karena mendapatkan kesempatan dari Bu Eni untuk melaksanakan supervisi ini, sehingga nantinya saya dapat mengembangkan kompetensi yang saya miliki. Alhamdulillah. Dalam pelaksanaan pembelajaran tadi, apa menurut Bu Sinta pembelajaran sudah terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah Ibu rencanakan? Menurut saya dari pembelajaran yang sudah saya lakukan itu tujuan pembelajaran sudah tercapai Bu, karena anak-anak sudah dapat menganalisis proses siklus air dengan benar dan juga dapat menggambarkan skema siklus air itu juga secara berurutannya dengan benar. Iya, bagus ya tadi Gitu, Bu. anak-anak juga senang. Terus ini sebagai seorang guru, menurut saya Bu Sinta telah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak tadi juga antusias Bu Sinta. Terus kemudian kira-kira kompetensi apa yang dapat Ibu kembangkan untuk pembelajaran selanjutnya terkait dari diri Bu Sinta sendiri? Untuk kompetensi sebagai seorang guru pribadi saya ingin mengembangkan 4 kompetensi guru karena saya menyadari 4 kompetensi ini saling berkesinambungan sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain Bu. Yang pertama itu untuk kompetensi pedagogi, saya ingin terus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dalam melaksanakan pembelajaran ini. Saya ingin mencoba
mencoba beberapa cara agar seni pembelajaran yang saya lakukan itu beragam dan bervariasi. Kemudian untuk kompetensi sosial saya ingin lebih dekat dengan peserta didik, kemudian rekan sejawat, kemudian kepala sekolah dan juga orang tua siswa. Karena untuk era sekarang ini kompetensi sosial ini sangat dibutuhkan. Kita harus dekat dengan lingkungan sekitar kita, begitu Bu. Kemudian untuk kompetensi kepribadian saya ingin lebih mengenali peserta didik saya sehingga saya dapat menciptakan pembelajaran itu kebutuhan siswa saya itu terpenuhi karena saya dapat mengetahui satu persatu karakter siswa saya. Betul sekali. Kemudian untuk kompetensi profesional saya ingin terus belajar karena sekarang ini perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan itu berjalan sangat dinamis Bu, sehingga saya ingin terus belajar sehingga menambah wawasan saya agar lebih profesional gitu. Ya, luar biasa sekali Bu Sinta. Kemudian yang saya tanyakan lagi, apa hambatan yang Ibu hadapi ketika pelaksanaan supervisi dari pra observasi hingga pasca ini? Iya, hambatan yang saya alami ketika melaksanakan supervisi ini, yang pertama itu saya mengakui bahwa kurangnya mengkondisikan kelas saya masih sangat kurang. Kemudian juga dalam memanage waktu itu masih terdapat tidak kesesuaian antara rencana pembelajaran dan juga pelaksanaan pembelajaran. Tapi sudah terlaksana dengan baik tadi. Iya Bu, tapi saya ingin terus, maksudnya agar sesuai dengan rencana pembelajaran, agar tujuan pembelajaran itu tepat sasaran dan juga sesuai dengan yang sudah saya rencanakan. Iya, bagus. Terus ada harapan atau refleksi yang dapat Ibu lakukan agar sesuai dengan Bu Sinta? Harapannya? Iya, harapan untuk kedepannya tentunya saya ingin memperbaiki diri saya yang masih kurang tadi, seperti dalam mengondisikan kelas. Saya ingin agar pembelajaran itu berjalan lebih kondusif lagi. Kemudian alokasi waktunya juga saya ingin belajar agar lebih termanage lagi sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah tersusun. Alhamdulillah Bu Sinta, terima kasih banyak Ibu Sinta. Sama-sama Bu Eni. Ini Bu Sinta telah melaksanakan supervisi ini dengan baik. Semoga Bu Sinta berhasil membawa anak-anak kita meraih masa depan yang cemerlang, menjadi contoh dan inspirasi guru-guru di sekolah kita, dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan profesional lainnya sehingga bisa menaikkan pengetahuan profesionalisme Bu Sinta. Amin. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bu Sinta sudah membantu saya Bu Sinta.